Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Nima Denovi Ayuni, NIM 19110311148, nomor absen 32 dari kelas H semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari pecahan. Pecahan merupakan bagian dari suatu keseluruhan atau bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, misalkan kalian memiliki satu buah pizza yang utuh. Kemudian, pizza tersebut kalian potong menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian dari pizza tersebut merupakan pecahan. Nah, pecahan ini berbentuk A per B. Itu A per B. Nah, A di sini disebut dengan pembilang. Dan B disebut dengan penyebut. Nah, untuk lebih mudah mengetahui mana yang pembilang dan mana yang penyebut, kita harus mengetahui kata kuncinya, yaitu penyebut menunjukkan jumlah seluruh bagian dari suatu benda yang utuh, dan pembilang menunjukkan beberapa bagian dari benda yang telah dipotong. Nah, contohnya di sini saya memiliki plastisin. Satu buah plastisin. Kemudian plastisin ini akan saya potong menjadi dua. Nah, ketika sudah terpotong menjadi dua, satu bagian ini akan saya berikan kepada teman saya. Nah, sekarang berapa banyak plastisin yang saya miliki? Jawabannya adalah setengah atau 1/2. Artinya, saya memiliki 1 dari 2 bagian plastisin. Nah, contoh lainnya, plastisin ini akan saya bagi 4. Nah, setelah saya bagi 4, 2 bagian akan saya berikan kepada teman saya. Nah, pertanyaannya, berapa bagiankah plastisin yang saya miliki saat ini? Yaitu ada 2/4. Artinya saya memiliki 2 dari 4 bagian plastisin. Nah, contoh lainnya menggunakan gambar. Di sini saya akan menggambar sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian beberapa bagian akan saya arsir. Nah, dari gambar ini, berapa bagiankah yang diarsir? Karena pertanyaannya yang ditanya adalah bagian yang diarsir, jadi kita akan menghitung terlebih dahulu berapa jumlah bagian yang telah kita arsir. Yaitu ada 1, 2. Ada 2 bagian yang diarsir, jadi kita tulis 2 per. Nah, untuk mengetahui penyebutnya, kita harus ingat kata kuncinya tadi. Penyebut itu menunjukkan jumlah seluruh bagian. Nah, sekarang untuk menentukan penyebut, kita akan menghitung seluruh bagian ini. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, keseluruhannya ada 6 bagian, jadi 2/6. Sehingga bagian yang diarsir dari lingkaran ini yaitu 2/6 bagian. Contoh lainnya yaitu gambar kedua, yaitu menggunakan gambar
persegi panjang. Kemudian gambar persegi panjang ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian satu bagian akan saya arsir. Nah, dari gambar ini, coba tentukan berapa bagiankah yang diarsir. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu kita akan menghitung jumlah bagian yang diarsir, yaitu ada 1. Jadi, tulis 1 per, penyebutnya sama seperti tadi, yaitu menghitung seluruh bagian di gambar ini, yaitu ada 1, 2, 3, ada 3 bagian, sehingga bagian yang diarsir yaitu ada 1 per 3 bagian. Begitupun sebaliknya, jika ditanya berapakah bagian yang tidak diarsir dari gambar persegi panjang ini, karena yang ditanya bagian yang tidak diarsir, maka kita pertama akan menghitung berapa banyaknya bagian yang tidak diarsir, yaitu ada 1, 2, yaitu 2 per, penyebutnya sama seperti tadi, yaitu jumlah dari keseluruhan bagian, yaitu ada 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3, yaitu. Berarti bagian yang tidak diarsir berjumlah 2 per 3 bagian. Dan jumlah yang diarsir yaitu 1 per 3 bagian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu yaitu ada 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, ada pecahan persen. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu pecahan senilai atau pecahan ekuivalen. Nah, pecahan senilai ini merupakan pecahan-pecahan yang bernilai sama. Untuk menentukan pecahan senilai, kita dapat menggunakan cara perkalian dan pembagian. Nah, contoh yang pertama dengan cara perkalian. Contohnya pecahan 1 per 3. Nah, untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 1 per 3, kita akan mengalihkan 1 per 3 ini dengan angka 2 terlebih dahulu. Per 3 dikali 2. Nah, jika di atas atau pembilangnya kita kalikan 2, penyebutnya juga kita akan kalikan 2. Yaitu 1 dikali 2 yaitu 2, dan 3 dikali 2 yaitu 6. Sehingga 1 per 3 sama dengan 2 per 6. Nah, selain dikalikan 2, kita dapat mengalikan dengan angka 3, yaitu 1 per 3 sama-sama dikali 3, yaitu pembilangnya kita kalikan 3, penyebutnya kita kalikan 3, itu 1 dikali 3 sama dengan 3 per 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga hasilnya 3 per 9. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa 1 per 3 senilai dengan 2 per 6, senilai dengan 3 per 9. Nah, lanjut yang kedua, dengan cara yang kedua yaitu cara membagi. Cara pembagian. Nah, cara pembagian contohnya pecahan 6 per 12. 6 per 12.
Nah, untuk menentukan nilai yang sama dengan 6/12, kita menggunakan cara pembagian. Yang pertama, kita akan sama-sama bagi 2, yaitu 6/12. 6 atau pembilangnya kita bagi dengan 2, kemudian penyebutnya juga kita bagi 2. Nah, hasilnya 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 12 dibagi 2 adalah 6. Sehingga 6/12 sama dengan 3/6. Nah, selain sama-sama bagi 2, kita juga bisa sama-sama dibagikan 3, yaitu 6/12. Nah, di sini pembilangnya kita bagikan 3, penyebutnya juga harus dibagikan 3, yaitu 6 dibagi 3 adalah 2, per 12 dibagi 3 adalah 4. Sehingga hasilnya 2/4. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa 6/12 senilai dengan 3/6 senilai dengan 2/4. Nah, yang kedua yaitu ada pecahan sederhana. Yang B yaitu pecahan paling sederhana. Nah, pecahan yang paling sederhana ini /adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan. Contohnya yaitu ada 1/3, 5/7, 4/5, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang C yaitu ada pecahan senama. Nah, pecahan senama ini merupakan pecahan yang penyebutnya itu sama. Contohnya yaitu ada 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, dan seterusnya. Nah, pecahan senama ini penyebutnya sama, yaitu seperti contoh ini, yaitu penyebutnya sama-sama 3. Nah, selanjutnya jenis pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga jika disederhanakan akan menghasilkan bentuk bulat dan pecahan. Contohnya, pecahan 9/4. Pecahan 9/4. Nah, pecahan campurannya yaitu 9 dibagi 4 sama dengan 2 sisa 1. Jadi kita tulis 2, sisanya 1. Nah, karena di sini penyebutnya 4, jadi di sini kita per 4. Jadi 9/4 sama dengan 2 1/4. Kemudian cara lainnya yaitu karena 9 tidak bisa dibagi dengan 4, maka kita akan mengambil bilangan yang terdekat dengan 9 yang dapat dibagi 4, yaitu 8. 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, tadi karena 8 berarti masih sisa 1 untuk agar sama hasilnya 9. Sehingga ditulis 1. Dan 4 ini penyebutnya tetap yaitu per 4, sehingga 9/4 sama dengan 2 1/4. Sehingga pecahan campuran ini pecahannya menghasilkan bilangan bulat dan juga pecahan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pecahan desimal. Nah, contohnya pecahan 3/10. 3/10 ini akan kita ubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,3. Karena 1/10, maka angka yang di belakang koma harus satu angka di belakang koma. Contoh lainnya adalah 6/100. Bentuk desimalnya yaitu 0,06. Karena per 100, maka angka di belakang koma harus berjumlah 2. Begitu juga dengan 2/1000. Angka di belakang koma harus 3, jadi 0,002. Dan jenis pecahan yang keempat yaitu ada pecahan persen. Pecahan persen atau pecahan per 100. Lambang dari pecahan persen ini yaitu, nah ini merupakan lambang persen atau persentase. Pecahan persen ini merupakan pecahan yang penyebutnya bernilai 100. Contohnya 20/100. Nah, ini artinya 20%. Kemudian contoh lainnya 50/100. Sama artinya dengan 50%. Begitu juga sebaliknya. Misalkan kita ubah dari 75% ke pecahan biasa. 75% menjadi 75/100. Selanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan dapat dengan menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Nah, contohnya yaitu pecahan 1/2, pecahan 3/4, dan pecahan 5/8. Nah, caranya yaitu kita dapat menggunakan gambar yang diarsip. Kita dapat menggambar 3 buah kotak yang sama. Nah, kemudian ini 1/2, berarti satu kotak ini kita akan bagi 2. 1/2 artinya 1 akan kita arsir. Kemudian 3/4, jadi satu kotak ini akan kita bagi dengan 4. Bagi 4. Nah, kemudian 3 ini berarti ada 3 kotak yang kita arsir. Nah, selanjutnya 5/8, jadi satu kotak ini akan kita bagi 8. Nah, kemudian 5 artinya 5 bagian akan kita arsir. Nah, sehingga kita dapat dengan mudah menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Dilihat dari
banyaknya bagian yang diarsir. Sini 1/2 dapat kita lihat lebih kecil dari 3/4. 1/2 lebih kecil dari 3/4. Kemudian 3/4 ini lebih besar dari 5/8. Nah, dapat dilihat dari banyak arsirannya. Nah, ini lebih banyak 3/4 daripada 5/8. Sehingga 3/4 lebih besar dari 5/8. Nah, sekian dari saya mengenai konsep pecahan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.